Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan pada video berikutnya. Kali ini kita akan membahas mengenai tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 1. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Karena pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Lalu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Ada pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Mari kita lanjut belajar mengenai kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan, pembicaraan, atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. S-nya itu adalah subjek, subjek itu adalah orang, P-nya itu adalah predikat. Predikat itu kegiatan yang akan dilakukan. Nah, O-nya itu adalah objek. Objek itu benda yang akan dikerjakan. Nah, K-nya itu adalah keterangan. Keterangan itu penjelasannya, bisa keterangan waktu atau keterangan tempat. Terus, ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama memiliki unsur penting atau pokok. Minimal unsur subjek dan predikat. Kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Contohnya misalkan gini, Ibu memasak ayam di dapur. Ibu ini adalah orang, berarti dia subjek. Memasak itu kegiatan, berarti predikat. Nah, ibu itu memasak apa? Memasak ayam. Ayam ini adalah objeknya. Dan di dapur itu keterangan tempat. Berarti kalimat tersebut sudah merupakan kalimat efektif yang memiliki unsur SPOK. Apakah kalian sudah paham? Jika paham, kalian bisa membuat kalimat efektif sendiri di rumah ya. Lalu kita sekarang lanjut belajar mengenai ciri-ciri hewan dan habitatnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak atau hewan lainnya yang ada di sekitarmu?
Mari kita bahas satu persatu. Dari ayam dulu. Apa sih ciri-ciri ayam? Dan di mana tempat tinggalnya ayam itu? Nah, ayam ini memiliki 2 kaki dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh yang namanya bulu. Terus ayam juga memiliki yang namanya jenger di atas kepalanya. Dan ayam juga memiliki paruh untuk dia mencari makan atau makan. Lalu bagaimana sih habitat dari ayam? Ayam itu tinggal di daerah daratan, bisa di peternakan ataupun di perkebunan, di hutan, dan lain-lain, pokoknya di daerah daratan. Lalu bebek. Bebek ciri-cirinya itu dia juga berkembang biak secara bertelur. Bebek juga memiliki paruh untuk makan. Lalu bebek memiliki kaki yang lebar dan berselaput untuk dia berenang. Lalu bebek juga memiliki bulu yang dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Bebek itu tinggalnya itu di daratan dan perairan, seperti di kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Mari kita lanjut ke ikan. Ikan memiliki sirip untuk berenang, dan ikan bernafas dengan menggunakan insang. Ikan memiliki sisik pada tubuhnya. Lalu ikan itu hidupnya itu di air. Cecak memiliki ekor yang panjang yang dapat diputus. Cecak juga berkembang biak dengan bertelur. Lalu cecak memiliki lidah juga yang panjang dan lengket. Cecak itu termasuk hewan yang melata karena dia merayap-merayap di dinding. Nah, untuk ciri habitatnya itu, dia itu hidupnya di sekitar manusia, disesuaikan dengan kondisi cuaca dingin ataupun panas ya. Nah, sekarang kalian cari ciri-ciri hewan lainnya yang ada di sekitarmu dan bagaimana ciri habitatnya juga ya. Apakah kalian sudah paham? Semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.